Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 Juni 2025 bersama Romo Antonius Haryanto dari Bandung. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, selalu sukacita di dalam hidup ini. Hari ini Rabu 11 Juni 2025 merupakan perayaan wajib Santo Barnabas. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong berbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap pengikut Kristus siap diutus dengan segala tantangan pastinya ya. Jangan cari aman dan nyaman. Jangan lari dan menghindari resiko. Jangan mengatakan tidak mampu karena belum punya ini, belum punya itu dan sebagainya. Aku belum pandai, aku belum terlatih, aku belum punya waktu dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan, kamu memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Masih ingat lagu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita itu sudah dianugerahi Tuhan. Tinggal berani tidak keluar dari kenyamanan diri, kemageran hidup, dan berani memberikan diri. Ia telah memberikan dengan cuma-cuma, maka kita harus berani juga memberikan dengan cuma-cuma. Jangan dipegang sendiri, jangan digenggam sendiri, tetapi berani untuk memberikan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, sejak menerima sakramen pembaptisan, semua pengikut Kristus itu mendapatkan tugas yang sama, yakni menjalankan misi perutusan. Dalam berbagai bentuk dan situasi apapun, semua diutus untuk memberikan kabar baik kerajaan Allah. Yesus yang kita dengarkan hari ini mengutus 12 muridnya memberitakan kerajaan Allah dengan menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan mereka yang mati, mentahirkan mereka yang kusta, sakit kulit, dan mengusir setan-setan. Ke-12 murid hari ini diingatkan, dan tentunya kita semua juga diingatkan, beranikah kita menjalankan perutusan? Bisa jadi kita mengatakan, berat, nggak mampu. Kita bisa mulai dari yang kecil kalau kita berani keluar dari diri dan kita memang mau diutus. Kita berani untuk kemudian memberikan pengharapan pada mereka yang putus asa. Kita berani memberikan motivasi bagi mereka yang mager. Kita berani untuk kemudian menemani bagi mereka yang merasa sendiri. Kita berani mengulurkan tangan sehingga banyak orang kemudian terbantu. Dan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Menarik hari ini kalau kita dengarkan bagaimana Yesus itu melarang para murid untuk membawa banyak perlengkapan sebagai modal untuk bersaksi.
Kalau kita ingat-ingat dalam hidup kita, dalam perjalanan langkah kita, hari ini kita diingatkan bahwa untuk mengikuti Kristus itu tidak harus kemudian banyak hal yang harus kita siapkan dan ini itu sehingga kita akhirnya tidak jalan. Hari ini kita diingatkan bahwa para murid pun diutus itu tidak dengan banyak perbekalan. Yesus kemudian melarang dengan membawa banyak perbekalan. Ada 3 hal penting yang kemudian mau diingatkan Yesus kepada kita. Yang pertama, para rasul kita semua diingatkan supaya tidak mencemaskan kekurangan atau bekal dalam hidup kita untuk mau menjalankan perutusan. Tetapi dengan sekecil apapun, dengan kemampuan sekecil apapun, kalau kita mau berani untuk diutus, maka kita akan memberikan yang terbaik. Jadi yang pertama, jangan mencemaskan kekurangan. Yang kedua, kenapa Yesus melarang membawa perbekalan yang banyak dan sebagainya? Yesus mau membangun keyakinan pada diri para rasul bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan maksimal, totalitas, dengan kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Saya ingat banyak orang yang kemudian bersyukur ketika memberi yang terbaik, sehingga kemudian banyak orang merasakan kebaikan itu, kemudian memberi kecukupan yang diperlukan. Ketika lapar diberi makan, ketika haus diberi minum dan sebagainya, sehingga tidak khawatir bahwa ketika kita memberikan kebaikan, maka akan banyak orang juga akan memberikan kebaikan, sehingga hidup kita kemudian sangat dibantu meskipun kita tidak membawa modal yang banyak. Kalau yang pertama tadi kita diajak dengan tidak membawa bekal, kita menyadari tidak cemas dengan kekurangan kita. Yang kedua, kita diajak untuk kemudian memberikan totalitas yang tinggi dengan kebaikan. Dan yang ketiga, kita diingatkan juga termasuk para murid, yakni keberanian untuk menggantungkan pada Kristus sendiri. Kadangkala kita merasa harus dengan kemampuan kita, harus dengan saya yang mampu, kalau tidak ada saya kemudian tidak berhasil, saya yang paling bisa dan sebagainya. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita mau berani menggantungkan pada Kristus. Ketika ada perutusan yang berat dan kita mengatakan ya, Ia akan membantu. Kalau kita mau keluar, membantu sesama di sekitar kita, memberikan yang terbaik, melayani untuk kehidupan gereja lebih baik, bermasyarakat yang kemudian membawa kepada kebaikan kehidupan masyarakat. Kalau kita gantungkan pada Kristus, Ia akan membantu. Tuhan, aku mau menjalankan, tolong bantu, tolong lengkapi. Maka Ia akan dengan sukacita membantu kehidupan kita. Maka jangan ragu untuk melayani, jangan ragu untuk diutus, jangan kemudian kita sembunyi, atau kemudian kita mager, atau kemudian mengatakan saya tidak bisa atau tidak mampu. Anda siap diutus? Semoga Anda siap diutus. Berikanlah dengan cuma-cuma karena Ia telah memberikan banyak hal dengan cuma-cuma. Mari pergi, kita diutus. Kamu diutus. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 Juni 2025. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.